Kadang-kadang ada yang panjang, Allahu Akbar. 7 harakat yang disebut takbir nih. Allah kepanjangan itu, Allahu Akbar. 7 tepukan, 7 harakat. 7 harakat tuh kelewat udah. Jagur, bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif hafizallahu ta'ala bi wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin fi kitabil anqala. Ar-ruknul awal, di dalam salat rukun yang pertama an-niyah. Rukun yang pertama niat. Mahaluha al-qalbu wa talaffadhu biha sunnah. Tempatnya niat di hati ini. Di hati. Talafuz niat sunnah. Usolli fardhu zuhri diucapkan dalam mulut itu sunnah. Yang wajib di hati, yang dihitung di hati. Ente talafuz doang usolli fardhu subhi, tapi niatnya enggak dibarengin dengan niat sebagaimana ente sebut dalam mulut. Enggak sah salatnya. Jadi bareng. Waktuha, dan waktu berniat asna'a takbir, di pertengahan takbir. Allah, mulut ucap Allah, hati niat. Adapun talafuz tadi sebelumnya, misalnya gini, usolli fardhu zuhri, itu talafuz kan. Nah setelah itu kan takbir. Allah, mulut kita takbir, hati kita niat. Usolli fardhu zuhri, atau usolli fardhu asr. Falau kabbaro biduni an yastahdiroha, kalau seandainya bertakbir tanpa menghadirkan niat, takbir doang tanpa niat. Cuma ba'da takbir nawa, setelah itu baru dia niat. Begini, Allahu Akbar, baru niat. Allahu Akbar itu baru niat, dia baru niat. Fala tan'aqidu sholatuhu, maka enggak sah salatnya. Enggak sah salatnya. Allahu Akbar, baru hatinya niat, saya niat sholat asar, saya niat sholat zuhur. Bareng, jadi mulutnya. Nah, yang berbarengan, mulutnya takbir, hatinya niat. Talafuz sama di hati sama bacanya. Talafuz usolli fardhu zuhri, ntar di hati juga usolli fardhu zuhri. Kalau dulu orang-orang tua dulu kita mulutnya usolli fardhu zuhri, ntar di hati saya niat sholat zuhur, begitu ya. Saya niat sholat zuhur. Kalau orang zaman dulu begitu ngajarin. Jadi mulutnya usolli fardhu zuhri, ntar begitu takbir saya niat sholat zuhur. Padahal enggak, bareng sama. Talafuz mulutnya baca begitu, hatinya juga sama begitu. Makanya tempatnya niat di hati. Nah. Kemudian darajatun niat fi shalah, salah satu nih. Derajat niat di dalam salat ada 3. Darajatun niat fi shalah salasa. Derajat atau tingkatan niat di dalam salat ada 3. Yang pertama, idza kanati sholatu fardhan, kalau salatnya salat wajib, salat 5 waktu, salat mayyit, salat wajib nih yang biasa kita nih. Adapun kodo-kodo ntar, salat 5 waktu, salat mayyit. Yang pertama wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardhiyah. Wajaba qasdul fi'li nih. Wajaba qasdul fi'li, wajib bertujuan atau wajib melakukan sholat, wajib melakukan pekerjaan itu, sholatnya wajib berniat. Qasdul fi'li, kalau biasa kita usolli, namanya qasdul fi'li itu. Kalau usolli namanya qasdul fi'li, berarti kita berniat melaksanakan sholat. Jadi usolli, saya niat kan artinya kan, usolli kan niat, aku niat. Kemudian wata'in. Nah ta'in itu penentuan sholat. Kalau sholatnya johor berarti juhri.
Kalau sholatnya asar berarti asri. Kalau sholatnya subuh berarti subuh. Namanya ta'in. Kemudian yang ketiga wal fardiyah. Nah, fardunya diwajib disebut. Nah, kita biasanya usolli fardhu zuhri. Nah, usolli fardhu zuhri. Udah cukup. Itu paling sedikitnya begitu. Usolli fardhu zuhri. Allahu akbar. Hati juga sama usolli fardhu zuhri. Adapun arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmu abada adaan lillahi taala sunnah. Itu sunnah. Ente enggak ucapin juga labas sah. Sah niat. Jadi 3 yang perhatiin nih dalam wajib nih. Usolli fardhu zuhri. Qasdul fi'il ta'yin fardiyah. Salat mayit sama usolli qasdul fi'il. Ta'yin ala hadil mayyit. Ala hadal mayyit. Ala hadal mayyit. Fardiyah fardhon. Nah, enggak harus fardhu kifayah, enggak harus. Cukup fardhon. Jadi enteng usolli ala hadal mayyit fardhon. Enteng kan? Usolli ala hadal mayyit fardhon. Makmuman ya makmum. Hah? Enggak masalah. Cuman harusnya dibaca. Lebih afdol pakai bahasa Arab. Lebih afdol. Ente keseringan kan. Lain mulutnya usolli fardhu zuhri, udah hati juga usolli fardhu zuhri. Makanya talafuz itu, tujuan talafuz itu membantu hati. Biar ketika kita talafuz usolli fardhu zuhri, hati juga sama usolli fardhu zuhri gitu. Lebih afdol. Nah kita masa pakai bahasa Indonesia gitu. Rubah. Sebetulnya kurang pas menerangin gitu tuh, kurang pas. Itu menerangin arti namanya. Itu artinya itu mah. Iya, artinya sebetulnya itu. Nah, bareng. Jadi sama ucapan mulut sama hati sama. Bacanya jadi juga gitu. Ya. Ini ente perhatiin ini yang kedua nih. Salat mayit. Udah pendek, usolli ala hadal mayyit fardhon makmuman. Udah, usolli ala hadal mayyit fardhon makmuman wa akbar. Gampang. Yang enteng-enteng aja dulu, yang penting pas. Kadang-kadang ada yang panjang, Allahu akbar. 7 harakat ente takbir nih. Allah kepanjangan gitu, Allahu akbar. 7 tepukan 7 harkat. 7 harakat tuh kelewat udah, jadur, bahaya. Nah, jangan lebih dari itu. Sering banyak kayak gitu kalau Nah, itu kelamaan, makanya ngambilnya yang ini. Ngambilnya yang ini aja yang pendek. Kalau lebih jadur, kalau terlalu lama gitu kayak azan jadinya. Ya. Makanya ngambil yang ini, yang enak. Hah? Jadur bahaya. Enggak ada. Ya. Jadur ada yang bilang enggak sah. Jadur terlalu panjang. Allah. Biasanya orang begitu orang yang hatinya masih banyak goncangan. Ya, nggak bisa ngehusuin dia. Padahal mengambil aja yang ini yang pendek. Yang penting qasdul fi'li ta'yin fardiyah ada. Kefarduannya ada, udah cukup. Usolli fardhu zuhri udah kalau sholat. Kalau jadi imam ya imaman tambahin. Kalau jadi makmum ya tambahin makmuman. Gitu. Ya susah. Itu kalau sholat wajib ya. Jadi qasdul fi'il ta'yin fardiyah. Itu yang kedua. Idza kanati sholatu nafilatan muaqqatatan kadduha wal witir. Kalau seandainya sholatnya nafilah muaqqatah. Nafilah muaqqatah ini sholat sunnah yang mempunyai waktu. Ya, sunnah yang punya waktu. Seperti apa contohnya? Duha, sholat duha. Wal witri, sholat witir. Au jatah sabab, atau sholat yang punya sebab. Yang sebab nih. Kasunatil kusub wal istisqa, atau sholat kusub atau sholat istisqa. Apa yang diperhatikan? Dia 2. Wajib qasdul fi'il wa ta'yin. Kalau sholat sunnah, wajib qasdul fi'il wa ta'yin. Usolli sunatal witri. Udah cukup.
Sholli sunatal witri. Allahu akbar. Sholli sunatal witri. Sholli sunatal duha. Sholli sunatal istisqa. Sholli sunatal khusuf atau khusuf. Udah cukup. Kalau makmuman ya makmum taruh. Kalau imaman ya imaman. Gitu. Sunatan. Sholli sunatal witri. Sunatal. Iya. Sunatal witri. Dua doang. Usolli sunatal witri. Adapun sisanya sunnah. Kalau ente udah gapa, boleh tambahin usolli sunatal witri. Kalau witir ingat nih, kalau witir yang 2 rakaat, usolli sunatal saf'i mal witri. Kalau yang 2 rakaat mah, iya, usolli sunatal saf'i mal witri. Nah kalau 1 rakaat baru witir. Usolli sunatal witri baru 1 rakaat. Kalau yang 3-nya, kalau yang 2-nya usolli sunatal saf'i mal witri. Tuh ya. Kalau sholat sunnah nih, sholat duha, witir, usub, Berarti sama ini istisqa. salah. Kita yang 2 rakaat sama 1 rakaat itu ya sama. Sama ya, rokaatain biasanya gitu. Masalah gitu. Rokaatain. Yang 2 rakaat apa tadi? Sunatas saf'i ma'al witri. Usolli sunatas saf'i ma'al witri. Ya kalau yang sunnah 2 doang cukup, qasdul fi'il sama ta'yin. Usolli sama sunatal witri. Qasdul fi'ilnya usolli, ta'yinnya sunatal witri. Yang ketiga, idza kanati sholatu nafilatan mutlaqatan, apabila sholatnya sholat sunnah yang mutlak, cuma 1, wajib qasdul fi'il faqat. Cuma 1, wajib qasdul fi'il doang. Cuma qasdul fi'il. Contohnya usolli. Nanti sholat ini udah dijalani semua nih, habis sholat isya, sholat hajat udah, sholat apa lagi ente biasa sholat taubah, sholat apa jenis macam sholat udah nggak ada lagi sholat untuk baru ngambil sholat mutlak. Nah udah niatnya begini, usolli Allah, usolli udah, usolli Allah, itulah nggak susah. Kalau belajar begitu sebetulnya bukan berat, malah enteng. Yang berat itu karena kita belum paham. Ngaji fikih. Kalau ngaji fikih belum paham kita, emang berat kelihatannya. Ribet amat sini ya, susah amat begitu. Tapi kalau udah paham malah enteng, malah lebih ringan. Fikih itu bersih, apik. Sekecil apapun permasalahan dikupas di dalam fikih. Kayak semut. Ini di PC ente ada semut di sini. Semut mati ini semut. Nih, mati. Ente tahu hukumnya kalau ente bawa sholat nggak sah sholat ente pakai begitu. Dia tahu hukumnya, dia tahu ada semut, tahu juga hukumnya dalam kaidah fikih, dipakai sama dia, sholatnya nggak sah. Atau di kantong ente nih ada semut, ente tahu ada semut, nggak dibuang, ente bawa sholat. Tapi kalau di air nih, di air segelas, semut jatuh, udah mati nih semut, itu nggak najis. Nggak menajiskan air. Kalau di air ya nggak masalah labas, tapi kalau di pakaian ya bahaya. Binatang semut. Kalau di pakaian kita ente semut di sini mati misalnya nih, ente bawa sholat, tahu ente nih, tahu ilmunya, tahu sholatnya nggak sah. Tapi kalau di air ya nggak masalah labas semut. Sekecil apapun permasalahan di dalam fikih itu dikupas ulama. Ya. Sedikit-sedikit belajar. Wallahu a'lam bishawab.